الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله يا حبيب الله. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغه الوصيلة يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم وبارك عليه على آله وصحبه. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwafillah dimanapun Anda berada, pemirsa M2 TV dan pendengar Radio Mujahidin FM dimanapun Anda berada, semoga ikhwafillah semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, alhamdulillah kembali lagi dengan program kesayangan ikhwafillah semua di program Majelis Ilmu yang insya Allah setiap hari Jumat pukul 9.30 hingga 10.30. Nah, ikhwafillah di program ini kita akan menemani ikhwafillah semua dalam 1 jam ke depan. Nah, sebelumnya
kita sudah dibuka nih dengan sholawat tadi oleh ibu-ibu majelis taklim. Nah, apa kabar nih ibu-ibu? Alhamdulillah. Nah, ini ikhwafillah dari ibu-ibu majelis taklim, uswatun hasanah nurul iman. Alhamdulillah, masya Allah, ibu-ibu pada semangat ya ibu-ibu ya. Nah, dengan raut wajah yang cerah. Nah, hari ini di pagi yang cerah juga nih, alhamdulillah. Nah, kita juga ditemani lagi nih dengan Ustazah Aziza Elsi. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustazah? Sehat. Alhamdulillah. Semoga Ustazah Aziza tetap Allah berkahi dengan kesehatan sehingga bisa terus membersamai program majelis ilmu kita untuk kedepannya. Nah, baiklah ikhwafillah, hari ini kita akan membahas tema baru. Nah, kalau sebelum-sebelumnya mungkin ada tema-tema yang udah terlewat, ikhwafillah bisa tonton di YouTube-nya Mujahidin TV atau M2 TV. Nah, hari ini insya Allah kita akan membahas tema baru, yakni tentang bahaya sifat dengki dan bahayanya bisa menggerogoti amal. Nah, seram sekali ya ikhwafillah. Nah, itu sangat harus kita waspadai nih dari sekarang. Nah, sebelum itu mungkin kita akan mereview dulu tentang apa sih itu sifat dengki dan gimana sih kok bisa sih menggerogoti iman dan menggerogoti amal. Nah, mungkin ikhwafillah setelah yang satu ini kita akan bahas dengan Ustazah, tetap di M2 TV media dakwah Anda. Al-Mursalat. Kembali lagi bersama program Majelis Ilmu di tema yang baru dan yang sangat penting nih untuk kita ketahui. Bahaya sifat dengki bisa menggerogoti amal. Nah, banyak sekali ya Ustazah kasus orang-orang yang curhat gitu nih sama saya. Kalau misalnya ada temannya yang mendapatkan nikmat atau kesenangan gitu, kok saya ngerasa tidak senang gitu. Apakah saya ini termasuk sifat iri atau dengki? Nah, apalagi itu bisa menggerogoti amal. Nah, jadi kalau kita beramal sebanyak apapun, kalau kita punya sifat dengki bisa hangus ya Ustazah ya amalnya. Nah, sebenarnya apa sih Ustazah sifat dengki itu? Nah, karena ada yang bilang dengki itu beda sama sifat iri. Nah, atau itu juga termasuk penyakit hati. Nah, dan kok bisa sih sifat-sifat itu, penyakit-penyakit hati itu bisa menggerogoti amal? Sebenarnya gimana tuh Ustazah konsepnya? Oke, baik. Alhamdulillah. Saya buka dulu ya, Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu-ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi manna alaina bi anwa'in ni'am wa faddala alaina wa faddala al-anbiya wal mursalin ala dinil Islam wa makarimal akhlaq al-karimah. Salatu wassalamu ala rasulihin nabiyil karimil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, tentu rasa berterima kasih kita kepada Allah bahwa hari ini kita masih dianugerahi dua nikmat yang luar biasa. Apa itu? Nikmat Islam. Yang kedua, nikmat sehat. Alhamdulillah. Keduanya itulah yang mempertemukan kita hari ini. Islam dan sehat. Dan alhamdulillah juga bahwa program kita setiap Jumat melalui media dakwah ini adalah media silaturahim, ya kan? Yang belum kenal jadi kenal, bertatap muka langsung, dan syiar kita bisa diakses ke semua tempat. Nah, dibuka dengan selawat, diisi dengan nasihat. Karena salah satu ciri hati yang sehat itu adalah mudah menerima nasihat. Ciri hati yang sakit adalah cepat menolak nasihat karena merasa sombong, merasa sudah lebih. Sesuai dengan tema kita insya Allah pada Jumat kesempatan hari ini, apa tadi panjang temanya ya? Bahaya sifat dengki
Saking bahayanya bisa menggerogoti, bisa membakar, bisa menghisap amal kebaikan. Benar ya Bu? Mudah-mudahan sebagai orang beriman kita tidak termasuk dalam sifat ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Karena kita tidak ingin menjadi manusia yang bangkrut. Bagaimana kata Rasulullah, nanti di akhirat membawa amal solat, amal puasa, amal haji, amal umroh, amal sedekah, tapi sampai di sana amal kita diambil orang lain. Kenapa? Karena banyak berbuat buruk kepada sesama manusia. Maka ini penting ibu-ibu yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus seorang manusia mulia, seorang anak yatim yang dibesarkan oleh lingkungannya dan selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa beliau? Beliau adalah uswatun hasanah. Sesuai dengan nama taklim kita hari ini, uswatun hasanah. Ketuanya juga namanya uswatun hasanah. Masya Allah. Siapa beliau Bu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada kalian contoh teladan yang baik. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak di muka bumi ini, dalam lingkungan kita, idola sekarang nih banyak, artis ya, macam-macam, suka ini suka itu. Tapi ingat, sebagai orang yang beriman, penegasan Allah, semuanya terpantau. Tuntunan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk hari ini kita akan melihat bagaimana nasihat-nasihat beliau terkait dengan ada beberapa sifat yang luar biasa ganas. Kalau dalam badan manusia ada penyakit yang bisa menggerus fisik manusia, ya Bu, ya, misalnya kanker dan segala macam. Tapi ada sifat yang bisa menggerus, bahkan bukan hanya amal, perlahan-lahan bisa menggerus fisik. Apa itu? Maka para ulama, khususnya termasuk ulama salaf, ulama tasawuf, beliau adalah Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, yang kita kenal dengan Imam Ghazali. Beliau mengatakan bibit daripada sifat jahat itu ada 3 bibitnya Bu. Kalau bibit itu berarti bisa menumbuhkan tunas. Apa itu 3? Yang pertama hasad. Jadi bibit segala sifat jahat yang akan muncul bibit-bibit yang lain, tunas-tunas yang lain. 1, hasad. Apa hasad? Dengki, iri. Nanti kita cari apa itu iri, apa itu dengki. Yang kedua, ujub. Ujub itu merasa akulah yang paling nomor 1, yang lain numpang semua. Ujub, merasa bangga, merasa lebih segalanya. Dan yang ketiga adalah al-kibir. Al-kibir adalah sombong. 3 ini muara daripada seluruh sifat-sifat jahat, yang mana sifat ini akan menggerogoti hati manusia, yang disebut dengan qalbun. Nasihat Nabi, dalam badan kita ada darah segumpal daging, ya, segumpal daging. Idza soluhatil jasadu kullu. Kalau daging ini baik, baiklah semuanya. Baik penglihatannya, baik pendengarannya, apalagi tutur katanya. Kembali kepada hati. Maka kaitan dengan dengki ini adalah bagian daripada penyakit hati. Sehat badannya, kalau hatinya sakit, maka bisa menggerogoti. Karena salah satu indikasi sifat hasad itu adalah lelah, karena suka mikirkan nikmat orang lain. Orang dapat rezeki, dia pula yang susah, ya Bu. Dia yang demam, kata orang, ya enggak? Orang dapat kulkas baru, dia yang meriang. Tapi ibu-ibu di sana yang alam lain, bukan alam sini, ya, jauh sana, ya. Sini ndak, sehat semua, alhamdulillah. Baik-baik semua.
Itu salah satu. Amin. Jadi bukan hanya menggerogoti hati, kata ulama, dijelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin, tapi juga menggerogoti fisik. Dia ndak kerja, dia ndak capek secara fisik, tapi lelah mikirkan nikmat orang lain. Oleh karena itu, kaitan dengan ini seperti biasa setiap Jumat terkait dihubungkan dengan tema, saya akan menyampaikan satu redaksi hadis. Hadis ini saya ambil dari beberapa referensi dari kitab Taujihatun Minas Sunnah, dari kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali, dan juga dari referensi tematik-tematik yang kaitannya menjaga hati. Apa bunyi hadisnya? Bunyi hadisnya adalah diriwayatkan dari Abu Hurairah. Kenal Abu Hurairah enggak, Bu? Kenal di mana, Bu? Sering dengar Abu Hurairah, Abu Hurairah. Abu Hurairah itu bukan nama lahirnya. Nama lahir beliau adalah Abdus Syams. Karena Abu Hurairah ini terkenal perawi hadis, tapi beliau sebelumnya bukan muslim. Bukan muslim. Rata-rata orang besar di masa Rasul yang mendukung sahabat adalah punya masa lalu yang kelam, punya riwayat yang juangnya luar biasa. Maka Islamnya juga luar biasa. Nama sebelum Islamnya adalah Abdus Syams. Nah, diingat nih, Bu, Abdus Syams. Abdus Syams. Jadi kalau bisa jangan memberi nama anak Abdus Syams. Abdus Syams artinya hambanya matahari. Nah, Abdus Syams. Tapi setelah kemudian jelang usia 20, beliau masuk Islam, melihat bagaimana nampak kebaikan Islam. Maka berubahlah nama beliau Abdurrahman. Abdurrahman. Beliau ini seorang pengembala kambing. Ya, di zaman Nabi, zaman sahabat memang ini pekerjaan yang sudah terbiasa ya oleh para sahabat. Pengembala kambing, sambil mengembala kambing beliau memelihara kucing. Makanya disebut kunia lima sumia Abi Hurairah. Kenapa engkau disebut Abu Hurairah? Karena saya memelihara kucing. Kalau saya memelihara mengembala kambing, kucingnya saya taruh di atas pohon. Setelah kemudian gembalanya dilepas, kucing saya gendong, teman bermain saya. Nah, oleh karena itu beliau disebut dengan Abu Hurairah. Dan beliau pernah menjadi gubernur, orang besar di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Baik, kita langsung hadis inilah yang salah satu diriwayatkan oleh beliau. Apa hadisnya? Al-hasadu ya'kulul hasanat. Sifat hasad, sifat dengki itu ya'kulul hasanat, bisa memakan kebaikan, bisa menelan kebaikan, bisa menggerus kebaikan. Jadi kita berbuat baik, tapi masih menaruh sifat dengki, perlahan-lahan akan digerus, lelah kita. Kama ta'kulun nar al-hatab, sebagaimana mudahnya api membakar kayu bakar. Kayu memang lawannya api. Makin kering kayunya, makin cepat dia membakarnya. Makin ambisius dia mau menguasai temannya, makin cepat amalnya rusak. Ngeri ya, Bu? Ngeri. Ini adalah salah satu nasihat supaya kita jangan sampai menyimpan perasaan sifat dengki. Salah satu bagian daripada akhlak juga ya. Orang yang memiliki sifat dengki itu berarti dia memiliki akhlak yang buruk. Akhlak itu apa, Bu? Akhlak itu orang yang melakukan sesuatu yang sudah terpatri di dalam dirinya. Itu akhlak.
dia melakukan sesuatu, contoh ya Bu, ada seseorang yang dia suka, dia rakus, apa jak dimakan, apa jak ini, apa jak dibeli, semuanya diangkut. Maka sesungguhnya sifat-sifat seperti itu, contoh saja itu adalah sudah terpatri di sini, sehingga ketika dia melakukan itu mudah, senang gitu. Nauzubillah min dzalik. Maka orang yang sudah memiliki akhlak buruk, maka dia harus ditawar, ada obat penawarnya. Maka jangan sampai kita memiliki sifat-sifat yang buruk, termasuk hasad. Makanya kalau kita lihat ada orang yang sedikit-sedikit agak unik begitu ya, menurut kita ini aneh, tapi menurut dia enggak, karena sudah terpatri dan dia anggap tak peduli orang lain, pokoknya nyaman di aku, nyaman di saya, untung di saya. Jadi buruk Bu, jadi menyimpan akhlak yang jelek itu buruk. Maka cepat-cepat kita istighfar. Maka kaitan dengan sifat hasad ini dinasehatkan oleh Rasulullah juga dalam hadis yang lain, akan datang nanti menimpa umatku, kata Rasulullah, penyakit umat di akhir zaman, daul umam. Apa itu? Suka berbangga-bangga, suka berbangga-bangga. Fit dunia, tentang perihal dunia, materi dunia. Kalau kata orang sekarang tuh materialistis ya Ustaz. Materialistis. Materialistis mungkin yang dimiliki ya. Tapi plus dia bangga-banggakan itu. Perilakunya juga. Ya. At-taba'ud, sehingga membuat antara satu dia dengan yang lain itu memiliki jarak. Karena tadi angkuh, sombong. Kan kita kalau lihat orang yang lebay-lebay itu enggak enak ya Bu. Kita agak jauh sedikit, tak nyaman ya. Sehingga menyebabkan at-taba'ud, saling bermusuhan, saling mencela, saling mencaci. Karena salah satunya membangga-banggakan. Sehingga kalau sudah menjauh menyebabkan hasad. Nah, udah mulai cebir sana, awas ya kau. Mulai itu kan hasad, timbul hasad, sehingga orang lain menjadi hasad, menjadi iri, menjadi dengki. Kita masuk kepada inti apa itu hasad. Hasad itu adalah zawalun ni'mah, ingin menghilangkan nikmat yang ada pada orang lain. Itu. Nanti ada tingkatannya hasad itu. Secara umum hasad itu adalah ada keinginan untuk melenyapkan nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Padahal Allah menginginkan dia dapat nikmat ya Bu. Dia pula yang tak mau. Dia pula yang benci. Dia pula yang tak suka. Maka menurut kajian para ulama bahwa sifat hasad ini bukan hanya menggerogoti amal saja Bu, tapi bisa menggerogoti iman. Kenapa? Karena dia menentang takdir Allah. Karena Allah yang beri dia rezeki, ya Bu. Allah yang lancarkan urusannya. Kenapa pula kita yang benci? Jadi urusan kita sudah melanggar otoritas Allah di situ. Nanti akan ada tingkatannya hasad itu. Nah, ada 4 tingkatan. Yang paling tinggi, yang sedang, dan yang paling rendah. Yang minimal adalah dia benci orang lain mendapat nikmat. Makanya nanti ada obat penawarnya itu nanti. Bagaimana caranya? Insya Allah kita sebagai manusia biasa tak luput dari salah, ya Bu ya. Tapi insya Allah dengan kita mengkaji seperti ini, kita diberikan rambu-rambu. Ya Allah, astagfirullahalazim, tak boleh, ya nak Bu? Tak boleh. Karena manusia biasa. Maka kelebihannya kita memiliki syahwat, ya kan, memiliki akal, memiliki agama, supaya berkolaborasi yang semuanya akan dikuatkan oleh iman. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan ya kaitan dengan temanya. Subhanallah, materi yang Ustazah jelaskan tadi ya, ternyata memang
kata Abu Hurairah dikutip dari hadis yang diriwayatkan ya Ustazah, bahwa hasad itu bisa menggerogoti hati ya Ustazah, bisa menggerogoti hati, bisa menggerogoti iman dan amal kebaikan. Nah, selaksana kayu bakar yang bisa memakan api yang bisa memakan kayu gitu. Nah, jadi bisa menjadi pelajaran untuk kita semua bahwa ada sebab akibatnya juga kenapa orang itu bisa hasad. Nah, salah satunya tadi ada yang berbangga-bangga diri. Nah, artinya ada dua hal nih yang harus kita lakukan ya. Selain kita menjaga hati kita juga harus menjaga perilaku kita dan akhlak kita gitu agar orang lain tidak hasad. Nah, baiklah ikhwafillah, selanjutnya mungkin kita akan bahas lagi ya Ustazah, bahas lagi tentang tingkatan hasad. Nah, tetap di M2 TV, media dakwah Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di program Majelis Ilmu. Nah, seperti yang sudah dijanjikan tadi, kita akan membahas tingkatan-tingkatan hasad. Nah, ternyata hasad itu juga ada tingkatannya ya Ustazah. Nah, mungkin kita akan langsung saja kepada penjelasan Ustazah. Apa-apa saja sih tingkatan hasad itu? Silakan Ustazah. Saking bahayanya sifat hasad ini, maka kita harus, kalau bahasa dokternya itu mendeteksi. Deteksi dini. Kalau kita udah ada gejala demam, jangan lama-lama lagi bawa berobat. Cek darah, tidak buswa. Cek darah, cek gula. Nah, itu sama dengan penyakit hati yang apalagi ini adalah bibit segala penyakit. Jadi perlu diketahui, bahkan sudah dideteksi oleh para ulama. Ada 4 tingkatan penyakit hasad. Mudah-mudahan kita tidak termasuk, walaupun yang paling rendahnya. Yang pertama, yang paling buruk ini, yang paling tinggi adalah seseorang yang hasad ingin memusnahkan, menghilangkan nikmat yang sudah diberikan kepada orang lain. Walaupun nikmat itu dia tidak kepingin. Masya Allah, jahat ya Bu. Jadi yang paling tinggi kejahatannya hasad ini adalah pokoknya zawalun ni'mah. Apa yang dia raih, dia peroleh nikmat dari Allah, saya tak rela. Walaupun saya pun tidak dapat nikmat yang sama. Na'udzubillah min zalik. Itu tingkatan hasad yang paling tinggi, bahkan sudah masuk kepada penyakit seperti kafar. Kafar itu menutup diri daripada kebaikan Islam. Yang kedua adalah yuhibbu zawalin ni'mah. Dia juga ingin nikmat orang lain itu tidak ada. Misalnya orang dapat kenikmatan pekerjaan ya Bu, dapat pekerjaan baik sehingga mengangkat derajat ekonomi keluarga. Dia tidak senang. Ya Allah, saya tidak senang. Yang pantas dapat itu saya. Ini yang kedua. Dia tidak senang, dia kepengen nikmat itu tidak diberikan oleh seseorang, tapi yang pantas itu dia. Kalau yang pertama tadi, dia tidak ingin, pokoknya lenyapkan nikmat yang dia miliki. Yang kedua, agak berkurang sedikit. Dia juga melenyapkan, tapi dia juga ingin nikmat itu juga ada pada dirinya. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah dia tidak menginginkan itu. Allah yashtahi ainuha nafsih. Dia tidak berambisi untuk meraihnya, tetapi setidaknya dia juga mendapatkan setidaknya samalah dengan yang dapat itu. Setidaknya sama gitu nikmatnya itu. Dapat juga kecipratannya, walaupun tidak sama dengan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tidak ingin melenyapkan. Tapi setidaknya dia dapat juga ya Allah, sehingga
membuat dia tidak ada keinginan untuk melenyapkan. Tapi dia benci juga, sehingga membuat dia iri, kan gitu. Ya, ngomel-ngomel dia sama Allah itu ya. Ya Allah, kenapa bukan aku, ngapa dia, kan gitu. Sama, yang ketiga juga termasuk. Kemudian tingkatan yang keempat, tingkatan yang terakhir adalah ayyashtahili nafsi mitliha fa illam tahsul. Dia menginginkan, tapi kalau ndak pun ndak apa-apa. Tapi tetap itu saya juga bisa berhak dapat. Tapi dia ya tidak terlalu berambisi. Jadi antara melenyapkan dan ambisi ini hampir seiring, sejalan. Jadi bahaya sifat ambisius itu, Bu. Itu bisa menggerus fisik orang ambisi itu ya. Kalau belum dapat, belum. Nah, itu. Apalagi ambisinya urusan dunia. Jangan kita dah tua nih mau pandai-pandai, ya enggak, ngatur waktu, ngatur tenaga, ngatur fisik, kesehatan. Bukan waktunya lagi ya. Sehingga dinasihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam Quran surah An-Nisa ayat 32, la wala tatamannaw ma faddalallahu bi. Jangan kalian itu wala tatamannaw, ya, jangan merasa iri dengan seorang-orang yang diberikan kelebihan dari orang-orang yang lain. Mungkin dia ada kelebihan yang kita tidak tahu, ada rahasia Allah di situ. Ba'dukum ala ba'din. Tapi justru kita harus merasa apa, Bu, senang, mendoakan supaya berkah itu juga bisa mengalir kepada kita. Itu tingkatannya ya. Yang paling buruk, yang sedang, dan yang paling rendah. Mudah-mudahan kita tidak ada sedikit pun. Amin. Kita senang ya. Orang kaya kita senang, orang yang kurang kita doakan, ya Bu, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian kita lanjut sebab kenapa, apa yang menjadi konsekuensi daripada sifat orang hasad ini, apa dampaknya, Bu? Sehingga diilustrasikan dalam hadis tadi bisa apa, memakan kebaikan, kan gitu, menggerus kebaikan. Macam mana kita melogikakannya? Kita berbuat baik tapi dia menggerus kebaikan kita. Ternyata dampaknya yang luar biasa dan disebut sebagai bibit kejahatan. Apa dampaknya? Kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya dalam bab Zammul Hasad, celanya sifat hasad, al-adawata wal baghdha, menyebabkan permusuhan. Ya, kalau udah iri dengki, jangankan nak berbuat baik, bertegur sapa aja payah. Ya kan gitu. Ada misalnya dia membawa nikmat, membeli sesuatu, dapat rezeki, dia bawa dalam rumahnya, kalau bisa dihalang kan gitu. Tapi orang yang baik enggak. Ya. Karena ada keinginan dia tidak suka, dia benci. Jangan sampai dalam hati kita ada rasa benci orang lain dapat nikmat. Bukan hanya harta, semua, Bu, ilmu, ya kan? Apalagi pengetahuan, ibadah, semuanya. Nah, itu. Kemudian dampak yang kedua adalah at-ta'azzus. At-ta'azzus ini adalah membuat seseorang itu berbangga. Jadi sifat hasad ini adalah salah satu sifat yang punya efek at-ta'azzus. Apabila seseorang atau hati seseorang sudah dilampaui oleh sifat hasad, maka dia ayyatakabbar. Dia merasa di atas angin. Gitu. Artinya dia maunya dia sendiri yang dapat nikmat. Kalau orang lain dapat, dia tidak suka. Yang pantas itu hanya dia. Misalnya
Ya, misalnya kita punya keluarga yang anak-anaknya sukses, suami sukses, tapi ekonominya gitu-gitu aja ya Bu. Misal ini contoh ya Bu. Ternyata ada orang belakang, misalnya nih, kok dia biasa-biasa aja ya Pak, tapi rezekinya bagus. Nah ini hati-hati, ini udah tanda-tanda itu. Nah, jangan. Jadi Allah itu pasti adil. Allah itu pasti maha bijaksana. Dia akan berikan sesuatu sesuai dengan porsinya. Kata Allah, kalau kau kaya, kau sombong. Ya enggak? Sabar-sabar dulu, sabar. Allah akan uji dulu nih sifat-sifatnya, ya kan? Allah akan tempa dulu. Bisa nggak kamu ngelewati ini, kata Allah? Kalau bisa, insya Allah, Allah akan beri lebih daripada itu. Kan gitu Bu? Husnuzon kepada Allah. Kemudian dampak yang lain adalah sama, membanggakan diri. Kemudian dampak juga yang lain, dampak yang keempat, al-khauf min mautil maqasid. Dampaknya adalah kalau orang ya, daripada sifat dengki itu dia tidak ingin apa yang Allah berikan untuknya itu, dia tidak ingin sesuatu itu hilang. Maunya malah bertambah. Dia tak terima gitu. Apalagi orang lain makin hari makin jaya, sementara dia semakin kurang. Oh, makin jadi itu dia. Gitu. Jadi ambisiusnya semakin hari semakin subur hasad itu. Ya. Jadi rata-rata dampak dari orang hasad itu adalah melahirkan sifat tidak mau kalah. Gitu. Apa pendosa pertama yang ada di muka bumi ini, Bu? Pendosa pertama disebabkan karena iri. Siapa? Iblis. Ya kan? Dia tak rela tuh. Tak rela dia Adam itu disuruh apa? Disuruh dia untuk sujud kepada Adam. Tidak mau dia. Dia merasa al-kibir. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, saya kau ciptakan dari api, sementara Adam kau ciptakan dari tanah. Aku, ya Allah, aku lebih. Aku tidak akan sujud. Jadi ada pengaruh kibirnya, ada pengaruh bangganya, ada pengaruh irinya. Jadi serangkai ini, Bu. Iri, dengki, bangga, dan hasad. Maka tadi betul lah bibit dari seluruh kejahatan itu iri, ujub, dan kibir. Ya. Mudah-mudahan kita terhindar ya Bu, ya Allah. Dari, ya. Maka kita contohkanlah kepada anak-anak kita, keluarga kita. Bagaimanapun teladan itu adalah cara terbaik untuk menanamkan sifat-sifat yang baik kepada anak cucu kita. Kalau ada orang yang mendapat nikmat, kita puji, alhamdulillah, dia dapat rezeki. Mudah-mudahan Allah tambah. Allah berikan kesehatan juga untuk kita, Allah berikan rezeki juga. Karena bahasa-bahasa yang mendidik itu akan menanamkan sifat-sifat yang baik. Baiklah, Masya Allah penjelasan Ustazah tadi ya. Jadi memang sifat hasad itu punya dampak besar. Nah, yang pertama tadi berdampak kepada permusuhan ya Ustazah. Jadi bisa memutus tali silaturahim. Nah, lalu yang kedua tadi berdampak pada kurangnya terus nikmat. Nah, jadi orang yang hasad itu tidak pernah merasa cukup, tidak pernah merasa puas. Nah, baiklah, mungkin nih Ustazah dari ibu-ibu nih ada yang ingin ditanyakan. Nah, kira-kira pasti banyak nih di dalam unek-uneknya, apalagi mereka semua tuh kan berkumpul dengan orang-orang, ya saling bertemu dengan orang-orang. Nah, mungkin bisa mengantisipasi dini kalau kata Ustazah tadi. Mungkin boleh dari ibu-ibu. Nah, kira-kira ada yang ingin di-sharingkan atau ditanyakan nih? Silakan. Ya, silakan Bu. Silakan Bu. Mungkin boleh disebutkan namanya Bu, baru pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyah dari Majelis Taklim Uswatun Hasanah Nurul Iman. Yang
ingin saya tanyakan langsung saja, Ustazah ya. Apabila ada seseorang yang terkena atau terkontaminasi penyakit hasad, itu gimana cara menyembuhkannya? Karena setiap perbuatan dosa, setiap perbuatan buruk itu bisa ditaubati kecuali syirik, kan begitu, Ustazah. Nah, jadi seumpama ada seseorang yang terkena penyakit hasad, sudah terlanjur terkontaminasi dengan penyakit hasad ini, bagaimana cara menyembuhkannya? Apakah ada trik-triknya atau doa-doanya begitu, Ustazah? Terima kasih, mungkin itu saja. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang jelas seseorang yang sudah mengidap penyakit hati yang bernama hasad, itu dia akan tidak tenang, gelisah, karena dia banyak pandangan yang dia lihat, kan gitu ya Bu. Tinggal di komplek, tinggal di gang, bolak-balik, warawiri, kan banyak yang dilihat. Kalau hasadnya masih belum ditawar, belum diobati, maka itu menyebabkan dia gelisah sepanjang hidupnya. Maka bagi mereka yang sudah ada tanda-tanda dari ciri yang tinggi, yang sedang, ya, itu kalau dalam bahasa medisnya stadium 4, stadium 3, paling rendah yang 1 ya. Paling minimal yang 1 itu adalah benci, gitu ya Bu. Maka saya mengutip daripada nasihat Syekh Islam Ibnul Qayyim Al-Jauzi dalam tafsirnya. Maka obatnya ada 2. Pertama ilmu, alhamdulillah hari inilah kita menuntut ilmunya. Alhamdulillah. Yang kedua amal, kita amalkan. Kita sudah tahu nih, oh enggak boleh kita benci, kita harus suka, harus doakan. Yang kedua, pulang dari sini kita amalkan. Siap ya Bu ya? Siap. Kemudian apa saja bentuk amal-amal yang bisa kita coba terapkan sebagai penawar, ya, obat penawar. Yang pertama kata beliau membaca surah Al-Falaq. Nah, ibu-ibu paling suka nih suruh baca-baca. Yang mana surahnya nih Bu? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Yang terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad. Ini termasuk salah satu surah mu'awwizatain, surah minta perlindungan dari semua kejahatan makhluk. Surah Al-Falaq, surah Qul a'udzu birabbil falaq, Al-Falaq ini minta perlindungan kepada Allah dari sifat buruk orang yang hasad. Saking jahatnya orang yang hasad, sampai kita hanya minta perlindungan kepada Allah. Yang terakhir di ayat yang kelima, wa min syarri hasidin idza hasad. Ya Allah, berikan saya perlindungan min syarri, dari kejahatan hasidin, orang yang hasad apabila dia muncul rasa dengki. Itu sering biasanya amalan Rasulullah ini Bu, sebelum tidur ya, dibaca setelah wudu, sebelum membaringkan badan ke kasur, baca surah ini. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian yang lainnya Quran surah, boleh dicatat Bu, Quran surah Al-Hasyr. Al-Hasyr ayat 10. Jadi kalau ada orang yang mendapat nikmat, kita doakan. Ini doanya, Rabbana ighfir lana li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Nah, itu boleh dibaca itu ya Bu. Nah, mau tidur boleh, hari-hari boleh, dijadikan zikir juga Bu. Quran surah apa? Al-Hasyr ayat 10. Ini ayat 10 salah satu penawar. Kalau kata orang tua-tua dulu, penawar. Ayat penawar, obat penawar. Enak Bu? Masih ingat enggak Bu? Masih. Kemudian
Yang ketiga yang dalam bentuk terapan sehari-hari adalah berbuat sebaliknya. Kalau orang hasad kan suka nak cebir-cebir tuh, nak cela-cela, paling emasnya palsu. Paling beli yang kredit. Macam-macam lah. Pokoknya tak suka mencela. Kalau kita mencela, lawannya apa? Memuji. Harus dipaksa. Sifat hasad harus dipaksa. Indikasinya mencela, memuji. Dipaksa. Itu salah satu terapinya. Yang kedua adalah kalau dia sombong, lawan katanya merendah. Mungkin Allah belum menghendaki saya. Mungkin Allah lebih kasih memberikan harta kepadanya. Jadi merendah. Itu salah satu dua sifat yang bisa mentolerir lah sifat hasad itu. Kemudian dan berbuat baik yang lain. Dan yang terakhir, nah ini yang sederhana tapi menguatkan. Kalau sudah muncul terus menerus ada rasa itu, atau mungkin kita yang menjadi korban, maka segera ucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kata Syekh besar ahli tafsir Imam Asy-Sya'rawi, mufassir dari Mesir, beliau mengatakan ucapkan istirja. Jadi bukan hanya dengan orang meninggal, kena hasad atau diracuni hasad pun banyak-banyak mengucapkan istirja. Apa? Inna lillahi. Mudah-mudahan kita bisa terapkan ya Bu ya. Amin. Ini itu kurang lebih obat penawar serta terapi yang bisa dilakukan. Ya. Masya Allah, itu ya Bu ya tadi pertanyaannya, semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Jadi tadi salah satu obatnya adalah dengan menuntut ilmu dan mengamalkannya, dan juga banyak-banyak membaca Al-Quran ya Ustazah. Banyak-banyak membaca Al-Quran seperti tadi di Quran Surah Al-Alaq dan Quran Surah Al-Hasyr, Al-Falaq ya, serta Quran Surah Al-Hasyr. Sekaligus kita harus sering-sering menterapi diri gitu ya, melakukan hal yang berbalik dengan yang hati tadi kita tidak suka. Nah kita coba melakukan hal yang berbalik gitu dengan cara memuji. Ketika orang dapat nikmat kita bersyukur, mendoakannya, memuji. Nah mungkin setelah yang satu ini kita akan jeda sejenak. Tetap di M2 TV, media dakwah Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di program Majelis Ilmu bersama saya Ukti Mauli dan Ustazah Syarifah Aziza. Nah seperti yang udah dijelaskan tadi ya tentang sifat hasad bisa menggerogoti hati. Nah mungkin ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua, dan semoga kita bisa mengaplikasikannya ya ibu-ibu sekalian ya. Nah agar kedepannya kita bisa mendeteksi dini nih, apakah kita punya bibit-bibit hasad di dalam hati kita. Dan memang hasad ini salah satu penyakit hati yang harus kita waspadai, karena itu merupakan penyakit yang selain bisa menggerogoti hati, itu juga bisa berdampak ke fisik. Nah, semoga kita semua dijauhkan oleh Allah dari penyakit hasad. Dan seperti kata Ustazah tadi, cara pengobatannya adalah dengan banyak-banyak menuntut ilmu, mengamalkannya, serta banyak-banyak minta kepada Allah dengan membaca Al-Quran, dengan banyak-banyak beribadah kepada Allah dan berdoa atas nikmat orang lain. Nah mungkin program kali ini telah berakhir ya ibu-ibu sekalian dan ikhwah fillah semua di rumah. Saya selaku host, saya Ukti Mauli pamit undur diri. Mohon maaf apabila dalam acara ini adalah kesalahan kata dan perbuatan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina
محمد وأشغل الظالم بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه